Oke, Om dan Tante, sekarang di belakang Om Pandu sudah standby ya kapal cepat Bahari Express yang akan mengantarkan Om Pandu dari Pelabuhan Besar Karimun Jawa menuju ke Pelabuhan Kartini di Kota Jepara. Selamat datang di channel Om Pandu 77. Om Pandu sampaikan salam hormat, salam sehat untuk teman-teman Om dan Tante semua di seluruh Nusantara. Oke, pagi hari ini Om Pandu sudah berada di Pelabuhan Besar Karimun Jawa ya. Jadi pelabuhan besar ini adalah tempat bersandarnya kapal feri Siginjai dan juga kapal cepat Bahari Express ya. Ya, kalau Om dan Tante lihat ya, ini kapal cepatnya sudah bersandar, sudah standby ya. Kali ini Om Pandu akan memakai kapal cepat Express Bahari untuk kembali ke Semarang melalui Pelabuhan Kartini Jepara. Jangan kemana-mana, jadi saksikan video perjalanan ini dari awal sampai akhir. Oke, Mbak Laila, sampai ketemu ya. Oke Om Tante, kita akan menuju ke Pelabuhan Besar Karimun Jawa. Ini coba Om Pandu akan berikan rutenya ya, dari arah alun-alun menuju ke Pelabuhan Besar, tempat sandarnya kapal feri Siginjai dan juga kapal Bahari Express. Jadi tinggal lurus aja. Nah, ini ada ya pelangnya ya. Di perempatan depan ini kita belok ke kanan arah pelabuhan. Suasana pagi hari di Karimun Jawa. Nah, kalau jam segini kesibukannya ada di dermaga wisata ya. Jadi para wisatawan yang ikut atau mengambil paket perjalanan, nah jam segini mulai dikumpulkan nih di dermaga wisata untuk diberangkatkan menuju pulau-pulau sekitaran Karimun Jawa untuk menikmati keindahan bawah laut, keindahan pantai ya di Karimun Jawa. Dan kesibukan lainnya tentu nanti ada di pelabuhan besar ya, karena mungkin ada wisatawan yang harus kembali menuju kota-kota asal melalui Jepara. Seperti yang di depan ini ya, ini para tour guide sudah mulai menjemput tamu-tamunya ya untuk diarahkan menuju ke pelabuhan wisata. Ini Mas. Jadi untuk Om dan Tante yang mengambil paket wisata itu enak. Jadi pada saat nanti wisata, tour guide sudah jemput. Nanti sekitar sore, pada saat para rombongan kembali lagi ke dermaga wisata, itu mobil-mobil juga sudah standby ya untuk menjemput Om dan Tante kembali ke hotel.
bensin atau SPBU satu-satunya ya di Karimun Jawa. Nah, setelah SPBU kita belok ke kanan. Nah, sudah tiba di gerbang masuk pelabuhan besar. Jadi sebelum kita masuk ke pelabuhan, kita mau cetak tiket dulu ya. Nah, pas di gerbang, jadi ini gerbang pelabuhan masuk ya. Ini ada kantor dari kapal cepat Ekspres Bahari. Pagi Pak, permisi, mau cetak tiket Pak? Oh iya, makasih banyak. Selamat pagi. Iya, cetak tiket. Oke, nah ini dia kondisi kantor perwakilan dari Ekspres Bahari ya. KTP-nya Pak. Oh, KTP-nya. Oke. Pagi Mbak. Untuk layanan kapal cepat ini juga dilengkapi dengan reservasi tiket secara online dengan menggunakan aplikasi Ekspres Bahari Mobile. Dengan harga tiket kelas VIP adalah Rp230.000 dan kelas eksekutif adalah Rp200.000. Jadi gampang kan booking tiketnya? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya Om dan Tante, jadi Om Pandu sudah cetak tiket ya. Nah ini Om Pandu dapat tiket, jadi ada 2 lembar tiket di sini ya. Yang satu ini mungkin pintu masuk ke pelabuhan ya. Lalu ini ada boarding passnya. Jadi nanti tiket ini yang kita berikan pada saat kita nanti boarding masuk ke dalam kapal cepatnya. Oke, kita akan lanjut masuk ke dalam pelabuhan ya. Kita tunggu di dalam pelabuhan aja ya. Ini kita sudah sampai di pintu masuknya pelabuhan. Yuk kita let's go. Ya, sekarang Om Pandu sudah masuk ke dalam area pelabuhan. Nah, di sebelah kanan ini sudah standby ya kapal cepat Bahari Ekspres yang akan diberangkatkan pada jam 7 pagi. Nah, untuk di sebelah kiri ini adalah area ruang tunggunya untuk para penumpang ya. Nah, kalau untuk Om dan Tante yang mau menggunakan kapal feri Siginjai, jadi Om dan Tante ini loket pembelian tiketnya ya. Jadi loket pembelian tiket itu bisa Om Tante beli, cuman di sini kayaknya Siginjai ini harus langsung datang ya untuk membeli tiket. Jadi H-2 jam kayaknya loket ini akan dibuka. Tapi kalau Om dan Tante ke Karimun Jawa ini dengan paket wisata, jadi nggak perlu pusing lagi. Semua kebutuhan tiket ferry atau tiket Bahari Ekspresnya itu sudah diatur oleh pihak tour guide-nya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Nah, Om Pandu juga akan berikan situasi ruang tunggu dari penumpang ya. Nah, ini adalah ruang tunggu penumpang. Ini adalah ruang tunggu penumpang ya, untuk menunggu keberangkatan kapal feri Siginjai ataupun kapal cepat Bahari Ekspres. Ya, sedangkan untuk lorong untuk masuk ke pesawat ke feri ada di lorong ini ya. Kita masuk ke dalam, nanti kita bisa boarding masuk ke dalam kapal cepatnya. Nah, karena kapal cepat ini diberangkatkan pagi hari, mungkin Om dan Tante ada yang belum sempat sarapan ya. Om Pandu juga belum sempat sarapan ini. Jadi di sini pun juga tersedia ya warung-warung makan ya.
Jadi bisa juga Om Tante datang ke salah satu warung makan ini untuk menikmati sarapan dulu. Ya sama kayak Om Pandu nih. Om Pandu kayaknya mau sarapan dulu biar nggak pusing di perjalanan. Oke. Bu, ada Indomie rebus? Iya, minta satu ya, pakai telur. Ya, Om Pandu sudah selesai sarapan. Perut sudah kenyang, siap melanjutkan perjalanan. Yuk, sekarang kita proses menuju masuk ke kapalnya ya. Karena jam sudah menunjukkan waktu jam 6.30. Jadi ada baiknya kita nunggu di dalam aja. Nah, ini adalah antrian. Kita akan dicek tiket dan juga data diri ya, seperti KTP, SIM atau yang lainnya. Jadi ini kita siapkan dulu tiket dan juga data dirinya ya. Jadi penumpang hari ini sepertinya lumayan ramai. Lumayan ramai. Oke, kita akan dicek. Pak Pandu ya? Iya, betul Pak. Tiketnya akan di scanning. Terima kasih banyak Pak. Oke, sudah di scan. Itu sudah ada pemanggilan dari kapal ya. Sudah ada hornnya, sudah ada klaksonnya. Pertanda penumpang sudah dipersilakan untuk segera masuk ke dalam kapal karena kapal sebentar lagi akan diberangkatkan. Oke Tante, Om semua, kita masuk dulu ya ke dalam ruangan kapal cepat Bahari Express. Turun kanan ya. Oh ya, kasih. Oke, setelah masuk ini ada ruangan di atas ya. Ini ruangan VIP ya. Untuk ke dalam ini ruangan VIP. Nah, karena Om Pandu memilih kelas eksekutif, jadi untuk eksekutif A ada di bawah. Nah, kita ke bawah sini ya. Ini adalah kondisi dari ruang eksekutif A dan B. Oke, aduh, AC-nya dingin. AC-nya dingin sekali. Halo. Halo. Yuk, kita lewat. Ada lucu bayi bule lucu. Nah, Om Pandu memilih bangku nomor A1 ya. Oke, ini kondisi bangkunya ya. Nah, ini dia. Untuk rasa duduknya ya untuk punggung lumayan tegak ya. Tapi dia kontur tempat duduk bawahnya itu dia agak melengkung, jadi agak enak juga untuk menopang pinggulnya ini. Jadi ini kondisi seat yang ada di Bahari Express lumayan empuk, misalnya lumayan empuk, walaupun mungkin kelihatannya tipis ya, kelihatan tipis, tapi ini lumayan. Ini juga ada tempat menopang lehernya juga, ini lumayan enak. Jadi mungkin perjalanan 2 jam ini juga rasanya nggak melelahkan sih. Ya karena di kapal cepat ini gaspol remblong ya, 2 jam aja dari Karimun Jawa ke Jepara. Nah jadi Om dan Tante, bangkunya ini nggak bisa reclining seat ya, jadi ya sudah paten begini. Cuma enak kok, lumayan enak kalau didudukin. Nah ini kondisi dari kabin kelas eksekutif A dan B. Oke, seperti ini ya kondisinya. Nah, Om Tante,
dan seterusnya. Ini lihat, kaki ini lapang banget nih, enak, kita bisa duduk sambil selonjorannya. Dan di depan kita persis ini ada media entertainment ya, ada televisi yang memutar film ini, jadi kita sambil duduk sambil bisa nonton filmnya, jadi nggak boring di dalam kabin ya. Kita nikmatin aja ya fasilitas yang diberikan oleh Express Bahari ini. Nah, untuk di bagian depan juga ini ada AC sentral ya, sebelah sini satu, lalu sebelah sini juga satu. Jadi ada dua AC sentral ya, ada dua AC sentral di bagian depan. Sedangkan di bagian belakang juga ada dua unit AC ya, di pojok sebelah sini satu dan juga sebelah sini satu. Jadi dengan ada 4 AC seperti ini sudah cukup rasanya ya untuk mendinginkan kabin di kelas eksekutif A dan B. Kita diberikan susunan jendela yang memanjang ya, dari kanan ke kiri dengan ukuran jendela yang cukup agak besar juga. Jadi kita dengan leluasa bisa melihat situasi atau kondisi. Oke, dan juga ada pintu darurat ya di sini ya. Nah, jadi di kabin kelas eksekutif ini ada dua pintu darurat ya, satu di sisi kanan dan juga satu pintu darurat ya di sebelah kiri. Jadi ini sudah cukup lumayan aman sih ya dengan adanya pintu darurat untuk evakuasi pada saat ada kondisi-kondisi yang darurat. Ya, Om dan Tante, ini Om akan coba tunjukkan ya untuk kelas VIP-nya. Nah, seperti apa sih perbedaan antara kelas VIP sama eksekutif? Om coba masuk ya. Nah, ini adalah kabin untuk kelas VIP. Ya. Kalau kita lihat di sini untuk fasilitas bangkunya memang agak lebih lebar ya. Jadi bangkunya lebih lebar dari kelas eksekutif. Dengan fasilitas di tengah itu ada untuk entertainmentnya ya. Ada satu unit televisi untuk ukuran inchnya lebih besar ini. Lebih besar dari ukuran yang ada di kelas eksekutif ya. Lalu ada juga AC ya, yang di sini yang fungsinya untuk mendinginkan. Nah, ada satu di sebelah belakang kiri dan satu di belakang kanan ya. Nah, Om Pandu pikir ini cukup sekali untuk mendinginkan ruangan kelas VIP ini. Karena memang untuk luas kabin VIP ini tidak sebesar untuk luas kabin di kelas eksekutif ya. Jadi seperti ini kalau Om dan Tante memilih kelas eksekutif ya, ini lebih nyaman sih. Lebih nyaman, jarak antar bangkunya juga sepertinya agak lebih longgar ya. Jarak antar bangkunya ini untuk jarak kakinya ini juga agak longgar. Dan ukuran seatnya sendiri juga agak lebar ya. Jadi untuk ukuran seat ini juga dia agak lebar ya. Lebih nyaman dari kelas eksekutif ya. Dan di depan sana pun juga ada pintu ternyata untuk bisa melihat kondisi di luar ya. Iya, thank you, terima kasih. Halo sir. Oke Om dan Tante, lepas dari Om Pandu masuk untuk melihat kondisi di ruang VIP, kalau kita ke depan dari kabin ruang VIP, ini ada ruang eksekutif D ya. Nah, ini adalah ruang eksekutif D. Kondisi seatnya sama dengan ruang eksekutif A dan B ya. Nah, kalau kita terus maju ke depan, ada terdapat kantin di belakang ya. Nah, ini tempat juga untuk smoking area untuk teman-teman yang mau menikmati
beberapa batang rokok selama perjalanan ya. Oke. Nah, di sini adalah smoking areanya. Wah, keren. Sambil ngerokok bisa melihat pemandangan nanti di luar. Oke, ini kantin kecilnya ya. Kalau mau pesen kopi, pop mie, ini juga bisa. Nah, nanti kita kesini ya pada saat nanti kapal ferinya sudah mulai jalan. Oke, kita masuk lagi ke dalam untuk kita explore ada apa aja di kapal feri Bahari Express ini. Sorry, kapal cepat Bahari Express. Jadi ini adalah ruang eksekutif D ya. Jadi ruang eksekutif D ini yang punya akses untuk keluar menuju ke area kantin dan smoking area. Nah, teman-teman yang nggak mau bolak-balik, nanti Om dan Tante yang biasa perokok bisa pesennya di kabin eksekutif D ya. Jadi nggak perlu bolak-balik terlalu jauh. Nah, kita mulai turun lagi. Kita turun, ini tadi adalah kabin ruang VIP. Lalu kita turun lagi. Nah, ini adalah pintu masuk kita tadi dari pelabuhan masuk ke dalam kapal. Lalu di depan kitanya adalah ruang eksekutif C. Ini juga ada akses keluar juga. Nah, ini juga ada akses untuk tempat merokok juga ya di belakang sepertinya ya. Oh, ini dia. Tapi entah ini bisa dipakai untuk penumpang atau enggak ya? Kayaknya bisa sih. Nah, jadi ini bisa dipakai juga untuk melihat pemandangan ya selama perjalanan dan juga untuk tempat merokok. Oke, nah nanti pada saat nanti kapal ini mulai jalan, wah di sini kan nanti ada arus dari mesin kapalnya ya, arus air dari baling-baling kapal ini keren. Oke, nah di bawah sini ini adalah mesin ruang untuk mesin kapalnya. Kelihatan nggak ya? Nah, cuman kita sebagai penumpang pasti nggak boleh masuk ya. Ini area khusus untuk para kru. Ya, kita akan segera diberangkatkan dari Pelabuhan Besar Karimun Jawa ya, Om Tante. Waktu menunjukkan pukul 7:02 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kita sudah mulai mau diberangkatkan. Start your engine. Nah, ini mulai running mesin kapal, baling-baling kapal ya. Oh, ini kita mundur dulu, Om Tante. Ternyata kita mundur dulu. Atret. Oke. Setelah mundur, ini pasti langsung gaspol. Kita menuju ke Pelabuhan Kartini di Jepara. Aduh, ini orang kenapa sih ya? Masih aja buang sampah di laut. No. Ya, kita sedang mengatur posisi dulu ya. Nah, ini kapal ekspres baharinya lagi diputer supaya bisa langsung menghadap ke lautan lepas. Kita lagi diputer balik. Oke, selamat tinggal Pelabuhan Besar Karimun Jawa. Nah, ini kapal langsung digaspol. Wih,
gelombang ini. Ini ada gelombang di sini. Jadi kalau ada kapal nelayan yang deket-deket, gelombang ini, wah bisa goyang juga ini. Tuh sampai sana ya, gelombang yang diciptakan dari baling-baling kapal ini. Jauh loh, sampai ke sana loh. Keren. Kita sekarang masuk lagi ke kabinnya Om Pandu ya, kabin eksekutif A dan kabin eksekutif B. Jadi setelah masuk kabin, kita lihat di sini juga ada toilet ya. Nah ini adalah kita cek ya kondisi fasilitas toiletnya. Ada exhaust, ada wastafel, ada kaca juga. Ini toilet duduk ya, ada toilet duduk dan juga untuk tempat penampungan airnya, juga ada tisunya. Oke, kondisinya bersih ya, kondisi toiletnya bersih ya, bagus. Nah, jadi ini adalah kondisi toilet yang ada di kabin eksekutif. Oke, kita tutup lagi. Kita masuk lagi untuk duduk sebentar ya, menikmati seat, untuk menikmati seatnya yang sudah Om Pandu pesan ya. Nah, buat Om dan Tante yang mau punya akses cepat ya, supaya bisa tiba ke Karimun Jawa atau kembali dari Karimun Jawa menuju ke Pulau Jawa, bisa Om Pandu rekomendasikan untuk menggunakan kapal cepat Bahari Express ya. Ya, karena selain fasilitasnya yang nyaman, lalu harganya pun juga yang masih terjangkau. Yang menjadi daya tariknya adalah dengan waktu tempuh yang sangat cepat ya. Jadi dari Karimun Jawa menuju ke pelabuhan Kartini Jepara itu hanya membutuhkan waktu 2 jam perjalanan saja ya. Jadi ini sangat cepat. Jadi untuk Om dan Tante yang mungkin membutuhkan kecepatan waktu tiba, ini pilihan satu-satunya ya untuk rute Karimun Jawa. Jadi ini satu-satunya kapal cepat yang melayani rute Jepara menuju ke Karimun Jawa. Iya, kapal cepat Bahari Express segera merapat ke dermaga Pelabuhan Kartini. Nah, di sana sudah ada kapal ekspres Bahari 2C ya. Sedangkan yang Om Pandu naik ini ekspres Bahari 3F. Pelan-pelan kita mulai merapat menuju dermaga Pelabuhan Kartini Jepara. Tampak di sebelah kiri kita ini adalah kapal-kapal nelayan ya. Kapal-kapal untuk mencari ikan. Ditempelkan ya, ditempelkan ke ekspres Bahari 2C yang sudah
penumpang yang di tengah, pintu keluar tengah sudah menyeberang juga. Ya, Om Pandu juga menyeberang ya. Jadi kita keluar melalui kapal Ekspres Bahari 2C yang sudah merapat di dermaga. Oke, kita lanjut. Ini kapal Ekspres Bahari 2C yang sudah merapat di dermaga. Jadi kita ditempelin ke Ekspres Bahari 2C ini ya, supaya kita bisa menyeberang dan keluar menuju dermaga. Oke, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, kapal Ekspres Bahari yang Om Pandu naiki dari Pelabuhan Besar Karimun Jawa sudah merapat di Pelabuhan Kartini Jepara. Oleh karena itu cukup sekian dulu kali ya video kali ini, dan terima kasih banyak untuk Om dan Tante yang sudah menyaksikannya, dan sampai jumpa lagi di video-video Om Pandu selanjutnya. Bye bye. Nah, sengaja Om Pandu pesan yang paling depan ya, kabin eksekutif A. Ini paling depan ya. Kalau paling depan berarti nyampe-nya paling duluan, ya kan? Yang paling belakang duduknya nyampe-nya belakangan gitu.